Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membacakan tema tentang siapakah yang akan datang ke kehidupan kamu di 7 hari ke depan. Boleh kalian fokuskan orangnya siapa? Kalau misalkan ada seseorang yang ingin kalian harapkan untuk datang, dan sebutkan namanya di dalam hati, siapa tahu memang energi dia yang akan tertarik untuk datang ya. Oke, aku akan mulai menarik kartunya. Ada let go of control issue, kemudian ada express your love, worth waiting for, ada trust, ada attraction ya. Jadi aku lihat di sini dia masih punya ada isu yang masih dia harus kontrol ya. Apapun itu, isunya nampaknya yang membuat dia sulit untuk bisa datang ke kamu. Oke, dan aku lihat memang mungkin cukup berat ya. Karena kayaknya lama ini dia mengontrol isunya ini. Kemudian ada express ya. Nampaknya memang dia ini ingin mengekspresikan cinta dia ke kamu. Makanya dia ingin segera datang di minggu ini. Tapi aku lihat langkah dia untuk segera datang ke kamu itu masih tertunda ya. Ingin datang tapi kayak masih tertunda. Karena di sini ada kartu worth waiting for, berarti alam semesta masih menginginkan dia untuk tidak bergerak. Karena di sini alam semesta ingin alam semesta dulu yang bekerja gitu di dalam hubungan kamu dan dia. Dia orang yang percaya bahwa suatu saat nanti hubungan ini akan terjalin ya, situasinya menjadi lebih baik. Dan attraction aku lihat mungkin dia ini bukan mungkin ya, tapi memang orang ini masih memiliki ketertarikan sama kamu, masih memiliki gairah sama kamu, passion sama kamu ya. Jadi makanya dia di sini masih dia di sini menginginkan untuk datang lagi ke kamu. Wheel of Fortune. Kemudian ada Ten of Swords. King of Pentacles. Four of Swords. The Emperor. Ya, ada Wheel of Fortune reverse ya. Jadi aku lihat memang hubungan kalian saat ini dengan orang ini itu berantakan ya. Sekarang memang fasenya kalian berada di fase sedang membutuhkan jarak ataupun apa tuh namanya waktu untuk berpisah ya. Ya, bukan berarti perpisahan tuh tidak akan kembali ya, karena di sini ada Wheel of Fortune, berarti memang ini fase dimana memang harusnya kalian jalani, dan fase ini memang fase dimana kalian itu lagi ada di fase terbawah gitu ya dalam hubungan kalian. Jadi memang saat ini tuh kalian disuruh untuk ya udah pisah dulu gitu ya. Ya, memang disuruh semesta untuk kalian pisah aja dulu gitu. Karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam hubungan kalian.
Ya, dan nampaknya perpisahan dari hubungan ini ya, berpisahnya hubungan kalian ini ada pengaruhnya dari entah ini pengkhianatan ataupun perselingkuhan kayak gitu ya. Intinya hubungan ini adanya seseorang yang tidak setia ya, dan justru orang yang tidak uh, ya bisa jadi orang yang tidak setia ini ataupun memang kamu ya yang setia di sini mencoba untuk mencari perhatian uh, dari pasangannya ya. Jadi mungkin dia nih yang selingkuh nih, kamu dicuekin oleh dia kayak gitu. Mungkin kamu di sini yang mencoba untuk mencari perhatian dia, dan uh, justru malah orang yang melakukan perselingkuhan di sini justru bertindak seperti sebagai korbannya kayak gitu ya. Atau mungkin dari kalian berdua justru malah malah sama-sama merasa bahwa kalianlah korbannya kayak gitu ya. Jadi intinya ada yang tidak mau disalahkan dari kegagalan hubungan ini. Oke, ada King of Pentacles di situ ya. Orang yang akan datang ke kamu ini nampaknya orang yang memiliki jiwa kebapaan atau memang dia ini udah bapak-bapak ya. Mungkin ini mantan suamimu ataupun dia memang udah pernah nikah dan udah punya anak gitu ya. Atau di sini mungkin kamu yang bisa jadi yang seorang bapak-bapak gitu ya. Intinya dia uh, memang secara harfiah dia seorang bapak atau memang dia memiliki jiwa seorang ayah gitu ya. Dan aku lihat dia nih sebenarnya orang yang baik hati ya, sukses, ya dapat dipercaya, dan dia itu datang ke kamu memang mau berkomitmen serius loh, berkomitmen serius ya. Jadi uh, dan aku lihat memang orang ini memang udah kenal sama kamu sebelum dia nantinya datang. Jadi bisa jadi ini adalah mantanmu ya, bisa jadi ini adalah mantanmu. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh apa tuh namanya? Dia ini mau mensukseskan hubungan kalian ya. eh, Terutama dari finansial dia ingin memapankan, bahkan gini, kalau misalkan kamu menginginkan sesuatu dia akan memenuhi itu semua gitu, terutama dari finansial ya. Karena aku lihat di sini dia udah sukses secara materi. Jadi baik itu secara emosi maupun secara finansial, aku lihat dia ini sebenarnya udah mapan, udah bagus, udah stabil gitu ya. Jadi aku rasa hubungan kalian akan bahagia dan nyaman gitu ya. Kalau misalkan kalian benar-benar mau berkomitmen dengan orang ini. Karena orang ini akan datang lagi ke kamu tuh benar-benar serius, serius mau komitmen dengan kamu. Ya, dan aku lihat di sini nampaknya seiring berjalannya waktu memang kecanggungan ataupun apa ya, panasnya suatu hubungan yang kalian alami ini akan berangsur membaik ya, membaik. Makanya di sini dia akan segera datang ke kamu ya. Uh, dan aku lihat di sini kecemasan-kecemasan ataupun ketakutan ya yang kamu alami dan dia juga alami di sini juga akan berangsur menjadi apa, membaik, dan akan adanya suatu validasi nantinya di antara kamu dan dia ya. Mungkin di sini dia akan menjelaskan ke kamu atas apa yang telah terjadi ya, mengevaluasi juga
kenapa hubungan kalian bisa berakhir dan gagal, tapi nyatanya dia balik lagi sama kamu. Mungkin itu semua akan dia jelaskan nantinya ketika dia datang ke kamu ya. Jadi apapun ketakutan dan ketegangan dan kekhawatiran yang kalian miliki nantinya di sini akan clear. Ya, The Emperor, orang ini memang orang yang kerjanya tuh cuma memang sibuk kerja, kerja ya, sehingga memang dia itu sulit untuk membagi waktu untuk pasangan gitu ya. Makanya walaupun nanti dia akan balik lagi ke kamu, memang orangnya sifatnya begitu, sibuk sama kerjaan. Jadi eh walaupun dia komitmen di sini memang serius sama kamu, ya memang orangnya begini adanya. Jadi jangan mengharapkan lebih bahwa dia akan punya lebih banyak waktu ke kamu, lebih banyak perhatian ke kamu gitu ya. Karena memang di Emperor dia ini eh, ego masih egonya tinggi, dan memang apa tuh namanya, kayak pekerjaan itu prioritas utama dia kayak gitu. Tapi bukan berarti kamu itu bukan prioritas dia. Ya kamu prioritas dia, tapi ya eh, gini, kamu dan dia itu eh, di sisi yang berbeda itu intinya beda 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 apa ya, beda jalur gitu ya. Kalian sama-sama prioritas gitu ya. Jadi di sini, karena di sini di Emperor dia mencoba untuk bekerja, ya prioritas bekerja, kamu ya prioritas dari kamu. Jadi dia akan menyeimbangkannya, dia akan mencoba untuk menyeimbangkan kamu ini sama dengan prioritas dia dengan kerja gitu ya. Jadi sebenarnya dia kerja juga kan untuk kamu juga kayak gitu nantinya. Jadi kamu jangan merasa iri atau cemburu dengan pekerjaannya, atau dia nanti akan lebih cuek lagi gitu ya. Atau ya, atau mungkin sama, dia akan cuek juga karena memang sibuknya dengan kerja gitu ya. Tapi bukan berarti dia di sini tidak cinta sama kamu. Dia tetap akan mencoba untuk berusaha menyeimbangkan antara pekerjaan dan kamu nantinya gitu ya. Kalau ditanya dia komitmen serius, yes dia ingin berkomitmen serius karena di sini ada King of Pentacles. Dilihat dari segi apapun, memang orang ini tuh uh, sibuk cuma kerja dan menghasilkan uang gitu ya. Dan orang ini juga udah mapan. Jadi memang dia akan datang untuk membawa membawa apa namanya, keseriusan dalam berkomitmen dengan kamu gitu ya. Oke, untuk kamu nantinya terima dia atau enggak, silakan putuskan sendiri ya. Karena yang ingin kamu jalani adalah kehidupanmu. Ya, jangan sampai kehidupanmu itu dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh orang lain yang tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu ya. Jadi aku harap kamu berbijak dalam menanggapi dalam mengambil keputusan untuk hidupmu ya. Aku di sini cuma membacakan tarot untuk memberikan apa bayangan untukmu ya terhadap orang ini. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi yang paling kuat di sini ada Aries ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.